PSSI beberkan kisi-kisi dua pemain keturunan incaran yang diproyeksikan bela timnas Indonesia, umur sudah matang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menuturkan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi berdasarkan rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Kini PSSI tengah mengurus naturalisasi J. Edzes Nathan Chu Aon. Untuk proses naturalisasi J. Edzes Nathan Chu Aon dikabarkan sudah berada di DPR. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa federasi tengah menjajaki dua pemain keturunan baru, yang posisinya seorang striker dan gelandang. Akan tetapi Erick Thohir belum mau mengungkapkan identitas pemain tersebut. Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi bek kanan. Pasalnya, satu pemain yakni Wilber Jardim siap membela timnas senior. Kualitas pemain asal klub Sao Paulo U17 ini awalnya tercium oleh Bima Sakti. Bima bahkan tidak butuh waktu lama untuk memasukkan Wilber ke daftar pemain timnas U17 Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dia bahkan mendapatkan undangan untuk masuk ke Sao Paulo karena ada tim rekrutmen yang melihat permainannya. Berkarir di luar negeri, Wilber siap dipromosikan ke timnas senior. Terkait pemilihan pemain, Shin Tae-yong akan mengambil alih penuh. Wilber berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Terkait pemain muda, Shin Tae-yong memang memiliki pengamatan yang jitu. Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda. Contoh paling awal adalah Marcelino Ferdinand Marcelino yang bermain cukup memukau, langsung diandalkan oleh timnas Indonesia pada semua kelompok umur. Hal yang sama terjadi pada Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ivar dan Struijk awalnya diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia yang batal tampil di Piala Dunia U20. Dipromosikan ke timnas senior, dua nama tersebut sukses mencuri perhatian dan terus mengumpulkan cap senior. Hadirnya Wilber juga semakin membuat kedalaman skuad timnas Indonesia makin apik. Bertugas di posisi bek kanan, dia akan menjadi kandidat pemain abroad selanjutnya yang bermain untuk skuad Garuda. Sebelumnya ada Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Tambahan pemain muda di posisi ini membuat proses regenerasi berjalan baik. Namun bisa saja Shin Tae-yong akan menggunakan Piala Dunia U17 untuk memantau Wilber sebelum dicoba ke FIFA Matchday terdekat. Menunggu eksperimen Shin Tae-yong pada pemain terbaik Asia Tenggara jadikan senjata rahasia timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani. Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia, Sabah Football Club, dan sukses memamerkan kelasnya. Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rhinos tersebut. Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 assist di Liga Malaysia. Di ajang Piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 assist. Catatan ini semakin solid di Piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 assist. Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe, beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan. Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di timnas Indonesia.
Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan. Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di timnas. Berusaha diracik Shin Tae-yong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman. Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang. Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya. Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia. Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah. Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan. Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker. Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu.